Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bersyukur dapat berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada saat ini untuk bersaat teduh bersama. Saat ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat ini, mari siapkan hatimu, mari kita sembah Tuhan, mari kita sadari betul betapa kita membutuhkan Tuhan. Mari kita sadari betul bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, dan kami selalu perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong pegang terus tangan kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi mari katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat,
selamat, berkatilah. Sebab kami perlu Kau Tuhan. We need You Jesus, we need You Lord. Setiap jam kami butuh Kau, setiap jam kami butuh Kau Tuhanku. Kami perlu Kau Allahku dalam hidupku. Sebab kami mau terus andalkan Tuhan, sebab kami mau terus menjadi anak-Mu Tuhan. Betapa kami perlu Engkau Tuhan, sebab kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu, ku perlu urapan-Mu. Setiap keputusan yang ku ambil, setiap langkah hidupku Tuhan, biar Kau pimpinku, biar Kau bimbingku. Sebab kami perlu Kau Tuhan, sebab kami butuh Kau Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan, kami mau selalu dekat-Mu Tuhan. Oh, how we need You Lord, how we need You Lord. Sebab Kau Allahku yang baik, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Ku selalu mau dekat dengan-Mu Tuhan. Ku butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami mau memulai hari kami ya Tuhan, kami mau terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat HCC Families dimanapun kita berada. Bersyukur di pagi hari ini kita semua diberi kekuatan yang baru daripada Tuhan. Apakah kita masih semangat di dalam membaca Bible Journey kita? Mari kita mau tetap semangat, biar di 1 tahun ini kita bisa sama-sama selesaikan membaca Alkitab. Dan di pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman di dalam Yesaya pasal yang ke-54, Yesaya pasal 55, 56 sampai Yesaya pasal yang ke-58. Tetapi di pagi hari ini saya akan membawakan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, dan saya memberikan judul Memahami Kehendak Allah. Yesaya 58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan kita sebagai manusia terkadang ketika kita di hadapan Allah, kita merasa bahwa diri kita yang paling benar. Dan bahkan ketika kita mengukur benar tidaknya orang lain dengan standarnya kita sendiri. Bahkan kesalahan yang lain adalah kita mengira bahwa dengan kita melakukan ritual agama, kita rajin beribadah, kita rajin pelayanan, kita rajin melakukan apapun di hadapan Allah, maka kita tidak peduli lagi dengan sesama. Padahal dalam mengasihi Allah itu harus wujud nyatanya, yaitu dengan tindakan kita mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara, kita bisa belajar sama-sama di pagi hari ini dalam Yesaya 58 bagaimana bangsa Israel mereka terjebak di dalam kondisi seperti itu. Mereka menyangka bahwa ritual yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kita lihat di ayat yang kedua bahwa sepertinya mereka hidup saleh. Di ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah tanyanya. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa ketika bangsa Israel mereka terjebak di dalam kondisi menganggap dirinya paling benar ketika sudah melakukan ritual ibadah, yaitu mereka berpuasa. Dan mereka pun berpuasanya tidak main-main. Di ayat yang ketiga sampai ayat kelima diulang-ulang bahwa mereka berpuasa Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan di sini pun bagi kebanyakan orang yang beragama, ketika kita melihat perilaku mereka,
tentunya mereka dianggap agung dan terpuji dan sepatutnya mendapatkan pujian serta pahala. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Allah tidak mempedulikan mereka, mereka protes kepada Allah. Di ayat yang ketiga, saya akan bacakan bahwa mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa dengan tegas Tuhan menyatakan mereka bersalah dan mereka berdosa. Mengapa demikian? Walaupun mereka sudah berpuasa, mereka sudah melakukan ritual agama, tetapi Tuhan berkata bahwa mereka bersalah dan berdosa karena mereka munafik dan tidak memahami kehendak Allah. Kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak memandang mereka karena mereka munafik dan juga mereka bersalah di hadapan Allah. Mereka tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena segala tindakan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 nanti kita bisa sama-sama membacanya di rumah. Bahwa yang Tuhan mau, yaitu mereka bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel lupa bahwa Allah memanggil mereka sebagai umatnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukti lain bahwa mereka tidak mengerti kehendak Allah di ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong. Kita bisa melihat di sini bahwa bukti lain mereka tidak mengerti kehendak Allah adalah mereka melanggar hukum Sabat. Sabat diberikan Tuhan kepada umatnya agar mereka bisa menghormati Tuhan dan dengan beristirahat dan beribadah serta mengasihi sesama dengan memberikan kesempatan untuk beristirahat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini ketika bangsa Israel menganggap dirinya paling benar dan sudah melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, tetapi ternyata Tuhan menganggap mereka munafik dan bersalah karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Mungkin kita rajin beribadah, mungkin kita sudah melakukan ritual-ritual keagamaan dan kita kadang menganggap bahwa diri kita paling benar daripada orang lain. Tetapi mari kita mau mengoreksi diri kita kembali bahwa sudahkah kita menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus dan mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang munafik dan menyangka bahwa rajin ke gereja, rajin pelayanan, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan itu adalah tanda yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya karena kita ingin dilihat, maka Tuhan bilang kita adalah orang yang munafik dan bersalah. Mari kita mau melakukan semuanya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau beribadah, mari kita mau sungguh-sungguh, bukan dibuat-buat supaya kita dilihat, oh dia orangnya hebat. Bukan saudara-saudara. Mari kita mau lakukan segala sesuatu seperti semuanya untuk Tuhan. Bukan kita mau disanjung dan kita dimegahkan. Tetapi ketika kita beribadah, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mau belajar sama-sama di pagi hari ini bahwa perbuatan pelayanan dan ibadah yang kita lakukan ketika kita buat-buat dan bukan keluar dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, serta tidak diimbangi dengan kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkan, maka itulah ibadah palsu yang Tuhan benci. Mari kita semua menghindari itu. Mari kita mau menjadikan diri kita sebagai Kristen yang sejati dan pengikut Kristus yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami kehendak Allah, berarti kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita belajar untuk mengerti dan mendengar perintah Tuhan. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita memberikan persembahan, mari kita mau lakukan itu dengan kesungguhan hati kita, bukan dengan dibuat-buat sehingga orang memuji kita,
Tapi di pagi hari ini kita diajarkan kembali bahwa ketika kita mengerti dan memahami kehendak Allah, semuanya pasti akan berkenan di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap semangat dalam kita membaca Bible Journey kita, supaya kita semua tetap terus di dalam Tuhan dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami dapat mengerti menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami sering melakukan ritual ibadah kami sebagai ibadah yang palsu. Kami mau untuk dipuji Tuhan, kami mau untuk disombongkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Di pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa segala yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pakai setiap kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, yang sedang kesusahan Tuhan, bukakan jalan Tuhan, berikan kesembuhan bagi kami ya Bapa. Agar di pagi hari ini kami percaya Tuhan, damai-Mu, sukacita-Mu terus senantiasa dalam kehidupan kami dan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya arah Roh Kudus-Mu yang terus membantu kami dan menuntun kami Tuhan, agar kami tetap berada di jalannya Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.